dari hal-hal yang bisa kemudian dengan mudah kita dimasukkan ke dalam satu keadaan yang tidak mengenakan. Ini saya sampaikan bukan karena saya baik dalam berapologet, enggak. Buktinya kemarin juga saya kena kan. Ya meskipun pertolongan Allah itu masih ada pada diri kita. Namun tidak menutup kemungkinan saudara-saudara juga akan mengalami hal yang sama. Karena ketika kita bernarasi di depan umum terkadang kita lupa diri karena euforia penonton. Sampai kita lepas kendali. Di mana kita melanggar aturan main yang harusnya tidak terjadi. Nah, sebagai orang tua saya mengingatkan itu. Yang pada intinya, saya mengharapkan meskipun kita beda kendaraan, kami dari API, adik-adik saya mungkin tidak dibawa naungan yayasan, tapi membawa pribadi-pribadi. Kita harus tetap bersatu, kita harus tetap kuat, kita harus tetap saling mendukung satu sama lain. Yang pada intinya nih, sekali lagi, kita ini bukan ustadz, saya utamanya. Kita juga bukan ulama, saya utamanya. Kita juga bukan pendidik resmi di dunia sosial, saya utamanya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami dan kita sadari. Bahwa banyak orang yang sekolah tinggi-tinggi sampai meninggalkan negara ini untuk mengetahui kemudian Quran, untuk mendalami hadits. Begitu kembali dari pendidikan, yang mereka temui, yang mereka hadapi, santri dan santriwati, umat. Kita nggak pernah sekolah jauh-jauh, saya khususnya. Tapi kita langsung kemudian praktik di lapangan menghadapi orang-orang kafir. Artinya apa yang kita lakukan ini bukan main-main. Yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kalau kita menilai, kalau kita paham, kita ngerti tentang apa sebenarnya yang kita sedang lakukan ini. Pada zaman Rasulullah, sebenarnya ini adalah perang. Bukan main-main. Bukan hanya sekedar buka komal, tertawa, euforia, menyampaikan. Bukan. Kita sedang berhadapan orang-orang yang beda akidah dengan kita. Jadi, ya taruhannya nyawa. Sadari itu. Taruhannya nyawa, taruhannya waktu, dan seterusnya. Itu apesnya. Ada saja cara orang kemudian untuk menghentikan langkah kita. Karena itu, adik-adikku sekalian, saya menasihati diri saya, dan juga kalian semua, ayo kita luruskan niat. Kita luruskan niat kita. Kita berapologet, kita membela akidah ini bukan hanya sekedar karena ikut-ikutan, tapi karena Allah. Insya Allah indah. Insya Allah nikmat. Cobalah kita berduduk di sini sampai berjam-jam. Berapi-api tapi kalau tidak bernilai ibadah kan percuma. Jadi siapapun kita, lulusan pesantren, bukan lulusan pesantren, yang tidak memahami terlalu dalam tentang Al-Quran sama seperti saya. Tetapi sudah terlanjur berkecimpung di dunia apologet, yuk sebelum kita berdialog, wudhu dulu, salat dulu 2 rakaat. Ya kan ya, minta petunjuk pada Allah supaya kemudian apa yang kita lakukan itu bernilai sesuatu yang bermanfaat, bukan sia-sia. Wudhu, Anda rusak wudhunya, wudhu lagi. Itu kenapa teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang-orang yang pandai dalam hal Islam itu punya ruang, punya waktu, punya kesempatan, dan punya metode yang sama seperti antum punya. Enggak semuanya. Ada guru-guru saya, sudah kiai, sudah ulama, saya diskusi ringan, saya membahas tentang sesuatu yang sifatnya alat yang dipakai musuh untuk memurtadkan anak-anak kita. Tapi ulama yang menguasai itu tidak tahu ruangnya, tidak tahu medannya. Sampai mereka minta kita untuk hadir di setiap pekan di tempat kajian mereka untuk memberikan materi-materi itu.
Apa hal ini? Karena ternyata dalam metode dakwah Islam secara menyeluruh, dunia apologetika Islam ini yang kosong. Yang adik-adik ini yang hadir untuk memenuhi itu. Ibarat satu ruang, ada satu sisi di mana sisi itu bolong. Yang saya maksud bolong ini adalah jalan masuknya orang-orang yang ingin memurtadkan umat Islam. Alhamdulillah dengan adanya antum semua, ya, lubang itu Anda yang tutupin. Maka ya di setiap kita punya kekurangan, kita mencoba untuk mengisi kekurangan itu untuk bagaimana caranya kita ini berapologet. Karena ada minimal 5 hal sebelum saya turun yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di sini yang saya cintai karena Allah. Terlepas antum lebih menguasai Al-Quran, hadits daripada Bang Suma, menguasai Bible daripada saya. Tapi saya sebagai orang tua kalian nih yang ngomong. Minimal 5 yang harus diperhatikan dan menjadi niatan kita berapologet. Yang pertama, YouTube saya kecil ya. Yang pertama adalah kenapa kita harus berapologet? Karena berapologet itu adalah perintah dari Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 125. Itu perintah berapologet. Jadi kalau misalnya ada orang yang sirik benci, kenapa sih harus ada kata Bible ini aktif di dunia debat, berdiskusi? Ya, itu sudah perintah dari Al-Quran. Tinggal kita perbaiki bagaimana ruang metode kita yang kita sampaikan itu benar-benar bernilai isi Quran. Meskipun Bang Suma sendiri belum sampai ke sana, tapi itu target. Yang pertama adalah berapologet kita ini. Apologet itu artinya membela. Kenapa kita membela Islam di depan umat? Kok tiba-tiba aja dunia apologet itu menjadi sesuatu yang disenangi. Bukan hanya sekedar TikTok ria, joget-joget, tapi ternyata ada nilai yang sangat-sangat luar biasa yang orang-orang cendekiawan kita sampai kepada orang bawah mengatakan ini adalah hal yang sangat positif yang dibutuhkan oleh negara ini, yang dibutuhkan oleh umat Islam, dan yang juga dibutuhkan oleh saudara-saudara kita non-Islam. Maka tinggal kita mengasah. Jadi yang pertama, dasar kita kenapa kita berapologet? Ya karena Al-Quran yang memerintahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membantu anak-anak kita. Ya kita katakan anak-anak meskipun usianya sudah 70 tahun, 80, anak-anak kita untuk memahami bahwa ternyata membela agama itu tidak hanya identik dengan angkat senjata. Tetapi membela agama itu adalah mengajak orang lain untuk mengerti dengan benar terkait dengan isu-isu yang disampaikan oleh orang pembenci-pembenci Islam. Kita mengajarkan kemudian orang-orang untuk membantah isu-isu yang mereka hembuskan tentang Islam. Contoh, bagaimana anak-anak Islam ketika ditanya, ya nabimu pedofil, nabimu menikahi orang di bawah umur, kamu menyembah batu, dan seterusnya. Ini alasan kedua kenapa kita berapologet. Jadi bukan hanya kongko-kongko, bukan hanya tertawa, tidak. Kita punya visi misi yang jelas. Menghantarkan anak bangsa, khususnya umat Islam, untuk memiliki kemudian cara pertahanan ketika musuh Islam itu datang dengan metode yang mereka sampaikan sampai hari ini. Dan yang ketiga adalah metode yang kita gunakan berapologetika itu adalah menyampaikan lawan daripada serangan yang ada. Misalnya kita dituduh nabi kita pedofil. Apa yang kita harus lakukan? Mencari referensi-referensi tentang apa sih pedofil itu, apa sih yang melatar belakangi dituduh pedofil. Lalu kemudian kita mengambil data-data yang ada di dalam kitab mereka yang akan kita jadikan sebagai alat untuk kemudian membantah tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang keempat adalah
kita berapologet itu untuk meluruskan pandangan-pandangan yang keliru terhadap keyakinan Islam. Kan banyak itu. Mereka kemudian mengatakan kita tidak menyembah sesuatu kecuali batu. Kita tidak menyembah sesuatu, kita menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena Tuhan kita itu nggak ada terlihat seperti Tuhan mereka kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku. Dan yang terakhir, berapologet adalah untuk kemudian melawan ajaran-ajaran sesat yang dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam keyakinan Islam itu sendiri dikarenakan kurangnya ilmu. Ya, karena itu banyak juga tuh. Dari kalangan kita itu banyak juga yang seperti yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Seperti misalnya adanya apa itu ya? Adanya tuduhan bahwa Bang Suma itu salah dikarenakan Bang Suma itu mengajarkan bahwa Tuhannya Yahudi itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Ada kan santri kita dengarkan orang menertawakan itu kan? Ada kan? Banyak kan teman-teman yang menuduh Bang Suma, itu Bang Suma itu sesat. Kenapa? Karena mengajarkan masa dikatakan bahwa umat Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan disembah oleh orang Yahudi. Lah, kok Al-Quran sendiri dibantai, gimana ceritanya? Bukankah Al-Quran sendiri mengatakan, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka bahwa Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang juga yang kami sembah. Itu perintah dalam Al-Quranul Karim untuk disampaikan. Maka yang dikatakan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman. Kan begitu. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini yang saya maksud. Yang terakhir, yang kelima tadi itu adalah kita sebagai yang berkecimpung dunia apologet ini juga diharuskan memberikan pesan kepada yang mendengarkan, baik yang internal Islam itu sendiri maupun kemudian yang ada di luar Islam, bahwa apa yang digaungkan dari Barat terkait dengan yang mereka sebut Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, itu adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh kita umat Islam. Nah itu, begitu juga yang kalau yang di luar itu udah pasti kita harus menyampaikan itu. Saya kira begitu adik-adik sekalian, karena di sini sudah ada guru kita, ada Kodondi. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan sedikit warna di tengah-tengah adik-adik saya ini yang tetap semangat. Yang satu tadi itu tolong dijaga. Yang satu itu tolong dijaga, yang tadi itu hati-hati. Hati-hati. Siap, musuh kita itu mau tahu, musuh kita itu tidak hebat dalam hal ini. Nih, musuh kita tidak hebat dalam hal ini. Kita lebih hebat menguasai ini. Mau tahu dia hebat di mana? Mereka lebih hebat congor, apalagi mempermainkan kemudian sesuatu yang sifatnya, ya kalau seperti Dinda Faruk ini kan kebanyakan argumentasi kan ya. Argumentasi. Kita menang di argumentasi karena kita data. Mereka, jarang di antara mereka itu kemudian yang bisa menguasai Bibelnya. Dia tidak akan menghantam kita dengan ini. Tapi dia akan menghantam kita dengan hukum. Gitu ya. Dia tidak akan pernah bisa menang lawan kita kalau pakai ini. Kita sudah menang sebelum perang. Maka yang kita harus jaga adalah dari sisi hukumnya. Maka kita harus jaga sikap, jaga narasi dan seterusnya. Kecuali kita ada dasar data, kita ada dasar ini, dan yang datang juga penghujat, seibarat meluruskan besi yang keras, ya, yang bengkok harus ditimpa dengan pukulan yang keras. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya pamit, saya juga mohon supaya teman-teman mendukung kegiatan Apologet Islam Indonesia Milad nanti ini insya Allah ya. Tanggal 13, saudara-saudara. Bulan ini ya Bang? Bulan September ya Bang? Bulan depan. Oke, ya. Sampaikan Bang, mungkin ada kira-kira teman-teman yang perlu disampaikan supaya mereka tahu. Uni sama Bang Zuma sebelum menyampaikan, tolong dicek dulu itu YouTube-nya Bang Zuma, suaranya kecil terus gambarnya enggak bergerak gitu. Oh gitu. Iya. Bergerak.
sabar, sabar, sabar. Makasih. Oke. Coba saya ulang dulu ya. Oke, sebentar saya ambil alih dulu. Pertama, terima kasih banyak kepada Bang Zuma dengan kesibukan beliau hadir di tempat kita ini. Acara Apologet Award ini acara sebenarnya memicu, memancing kita untuk bersama. Dan terima kasih juga kepada Sir Dondi, walaupun dipaksa, alhamdulillah akhirnya datang. Udah, gimana? Silakan. Tadi Bang Zuma sudah menyampaikan tausiah kepada kita. Mungkin silakan Bang Zuma tentang API tadi Sedikit acara lagi miladnya. ya. Jadi nanti tanggal 13 saya berharap teman-teman yang punya kesempatan, yuk mari kita bersilaturahmi di acara ini. Nanti kalau punya kesempatan datanglah, kasih suaranya di sana. Meskipun hanya mengatakan salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jaya Indonesaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodon dipamit ya. Kan gitu. Terus kemudian terakhir dari saya, dari teman-teman Apologet Islam Indonesia, saya yang mewakili kepada tadi rekan-rekan yang ini, ada 5 orang ya, yang kemudian memiliki potensi, siapapun itu nanti diatur sama Dinda Ripa. Ini kok lari ya? Nanti diatur sama Uniripa. Saya dari teman-teman API memberikan cenderamata kepada 5 orang pemenang. Oke, Masya Allah, mantap, subhanallah. Ada kostum. Subhanallah. Siap. Ini dari API ya, dari API Ya, kepada siap, siap. teman-teman Langsung Apologet. dimasukkan nanti. Terima kasih Ada 5. Bunda. Nanti yang Masya Allah. 5 orang kirim alamatnya ke kita. Siap, Ya. siap, siap. Iya. Mudah-mudahan ini bisa semakin menyemangati. Cuman satu yang tadi tuh, tolong jangan kita saling merepotkan ya. Jaga sikap, Siap. jaga sikap. Jangan kita dipusingi lagi, kita pusing sedikit-sedikit, ada kemudian dilaporin sedikit-sedikit, ada yang menerima laporan, udahlah, sip, tutuplah itu semua. Ya, Siap, Guru. kita Amin. kompak selalu. Ada Kodambi di sini, beliau juga adalah pejuang yang tak henti-hentinya menyuarakan kebenaran. Ya, untuk itu sekali lagi saya mohon dengan sangat, mari kita bersatu, mari kita kemudian bahu-membahu rapatkan barisan dalam hal ini. Sekali lagi, yang satu itu tolong dijaga. Adik saya kata Bible, antum wajah Siap, baru Guru. bagi saya. Siap, Guru. Papi Gembala, Anda wajah tua yang sudah usang. Saudara Yusuf PI, Ustaz PI, Dinda PI, dan juga PST Loading, Dinda Ardiansa udah, Dinda Faruk, Uniripa, Kodondi, yang apalagi udah. Antum semua luar biasa, hebat semuanya. Saya mohon izin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk saya khususnya dan kepada kita semua pada umumnya. Saya Zulkifli Abbas juga mohon ketika nanti ada hilaf, ada salah, jangan sungkan ingatkan Bang Zuma. Oke, japri Bang Zuma Anda keliru, Anda salah, kayaknya seperti ini yang benar. Kayak gini, seperti itu adanya. Masya Oke, Allah. saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Salam Jayalah satu Islam Tuhan. kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Gurunda. Terima kasih banyak, Gurunda. Nanti kirim nama dan alamatnya ya yang Siap. mau dikasih. Siap. Siap. Kita atur, kita atur. Kodondi jangan tegang gitu kemana? dong. Kodondi jangan tegang gitu dong. Bukan, saya baru masuk, Bang Zuma pergi, kayaknya sentimen apa gimana? Memang terjadwal. Habis saya antum, habis itu Allah. Ustadz. Tadi Ustadz Hanafi, Allah. beliau turun, aku naik, begitu. Hormat, Masya Allah. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Doakan Bang Zuma selalu sehat, Amin, kawan-kawannya. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Emang Bang Zuma udah, Makasih Gurunda. Ya, Sir. Siap. emang Bang Zuma udah dikasih award ke pergi? Bang Zuma mah dia yang ngasih ini donaturnya. Aman, Sir. Oh, donatur.
Orang lagi main Aduh. lomba karung, ditarik-tarik ke sini, ngapain sih Pak? Alah Sir, ya Allah, sekali Sir, ribet amat sih Sir, ya Allah Sir. Oh, Hari ini saya jadi ini buronan Kohdondi Uniri, Pak. Jadwal Kodondi ini 6 bulan ya baru bisa dapat ya kita 6 bulan ya. Ih, susah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini udah pernah ketemu. Ini PST siapa ya? PST siapa nih? Stay loading. Oh, ini langsung dari Kodondi, Golgota salam dia. kenal Kodondi. Iya. Kenal. Kata Siap, Bible salam ini kenal. apa? Oh kayak Glenn sih kata Bible ini. Namanya Iqbal, Sir. Jadi dia Oh, pembuka salam kenal, komal Bang. yang Salam kenal. dia, beliau buka Glenn komal. ya? Iya mirip Glenn memang, mirip Glenn ya. Beliau buka komal, Sir, dan ketika buka Masya komal Allah. tuh yang para apologetnya yang jadi narasumber gitu. Gitu. Jadi Mau- sekarang mau saya dikenalin cuma nggak? ngasih award doang gitu kan? Tunggu dulu, mau dikenalin nggak semuanya nih? Kenalin dong. Kalau yang Oke. di bawah saya satu udah kenal. Tak Yusuf Bang Faruk PI, nah. sering lihat. Ustadz Yusuf Ya. sering lihat. Hmm. 1, 2, 3 yang belum lihat. Sama Rifa belum tahu saya. Salam Belum kenal kenal. Kudondi, salam kenal. Salam kenal Kudondi, salam kenal. Oke, Sir, mungkin saya prolog dulu mungkin ya. Sebelum saya sampaikan dulu prolog dulu. Jadi gini, Sir ya. Alhamdulillah acara Apologet Award ini sebenarnya niat baiknya adalah untuk memberikan semangat kepada para apologet agar lebih mengupgrade value baik secara kualitas dan juga secara apa namanya ya kredibilitasnya juga, dan insya Allah akan diadakan setiap tahunnya, semakin lama semakin berkualitas tentunya insya Allah. Mungkin ini tadinya adalah acara-acara dadakan dari tahun kemarin yang kita adakan untuk seru-seruan memperingati 17 Agustusan, tapi mengingat melihat apresiasi netizen dan apresiasi masyarakat, ada kalanya ada baiknya nih acara dijadikan sebagai ajang untuk mengupgrade value para apologet. Makanya tadi tuh aku paksa Sir Dondi ke sini supaya kasih kita tips dan triknya gimana berapologet supaya nggak dilaporin di Polda Sumut gitu loh. Itu Kenapa caranya. mesti di Polda Sumut? Nggak tahu gua. Mesti Polda Sumut nih. Ya monggo Sir Doni, Masya Allah. Terima kasih kesibukannya Sir ya, kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah bisa kesini, lanjut. Ya gimana ya? Ya ngomong apa kek kok? Ya, Ngomong apa maksudnya, kek saya? saya ngomong apa maksudnya? Astagfirullah. Sir kayak gini loh Sir. Anak-anakku, adik-adikku, semangat. Jangan sampai kalian keceplosan gitu loh Sir. Ah, Oh, kirain saya datang mau kasih award ke siapa gitu. Ini nominatornya siapa aja? Oke, nominatornya itu Sir Doni juga nggak kenal nggak ada yang ini nggak ada Sir, yang dulu-dulu tuh nggak ada, yang baru-baru semua di TikTok rata-rata. Iya, makanya Kecuali kenalin beberapa. atau kenalin siapa. Oke. Sir Doni mah pengen tahu. Loh, lah iya dong. Ya, aku sebutin ya. Jadi ada nominasi Komal Inspiratif, nominasi Komal yang mengedukasi. Di antaranya ada Komal Cak Tata, di mana Cak Tata itu isi Komal namanya Komal Madu Kubah. Ada Komal Kata Bible di sini, aku narasumbernya sama Bang Ardian Saser. Kurang apa coba? Juara 3. Satu lagi ada Bang Faruk nih. Bang Faruk memilih Komal sekaligus apologetnya tuh. Narasumbernya ada di Masya situ. Allah. Ada apologet mualaf juga. Saya mau undang dong siapa aja yang ada di sini. Bang Faruk. Sekali-sekali apa podcast sama saya dong. Bang Faruk nih. Boleh kok, boleh banget kok. Ayo dong. Bang Faruk ini Sir. Pak Dondi nih aku kenalin ya. Bang Faruk ini salah satu mualaf yang mengguncang gereja Sir akhir-akhir ini ya. Apa? Dengan lagunya Sir. Dia mengguncang gereja dengan lagunya Sir. Lagunya gini Sir. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu katanya. Jadi habis Sir. Rungkat gereja. Komal Yusuf PI dengan piring terbangnya nggak masuk ya? Waduh, iya. Masuk Ustaz, Solo. masuk. Solo, Komal Solo mengedukasi. Yusuf PI, Yonatan Nandar tuh masuk. Tenang antum cair juara 1 juga ih. Juara satu dapat berapa, Pak? Dia Juara satu dapat Ustaz berapa? Yusuf PI juara 1 kan total semua tuh terkumpul 19 juta Sir. Sama tablet satu, kalau kemarin 18 juta 5 tablet. Sekarang tuh tabletnya dulu 1 juta juara 1, sekarang tuh 700.000 karena banyak nominasinya. Hmm. Gitu. Kenapa Sir Doni mau ngasih topi?
Nanti ada ini. Gue minta ledeker aja. Kodoni gue minta ledeker aja yang diulangin. Ledeker. Oh iya, salam kenal Kodoni. Salam kenal. Saya Papi Gembala, biasa saya buka komal, itu khusus pelayanan. Jadi nama gereja saya, gereja belum ada IMB. Jadi nggak bisa lama-lama saya, ya. Jadi saya pengelola, pengurus gereja belum ada IMB. Begitu. Jangan-jangan ini gereja tanpa sinode. Jadi kami terkumpul di dalam beberapa persatuan gereja. Ada gereja atap bocor, ada gereja belum diplester, ada gereja masih keramik, dan ada juga gereja yang jauh toiletnya. Jadi ada 5 gereja kami bergabung gitu. Ada gereja mau dijual nggak? Ada gereja mau dijual? Oh iya ya, benar ya teman-teman ya. Kalau ada gereja yang mau dijual, sekalian deh sama jemaat-jemaatnya hubungi aja Ko Dondi. Gampang lah itu. Oh boleh. Lanjut. Monggo Ser, Ya. kasih petua-petuanya lah. Ser kan udah tua. Kasihlah kami yang muda-muda nih petua. Oh jadi lu nganggap gua udah paling tua di sini, Pak? Ya kan Ser Dondi kan secara gue masih milenial, Ser Dondi udah zaman dulu. Lanjut Ser. Mentang-mentang lu milenial, gua kolonial gitu. Bukan gue yang ngomong. Silakan Ser Dondi ya. Silakan Ser. Waduh, ini ditodong berarti namanya ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat iman Islam, ya. Nikmat iman Islam itu buat setiap manusia yang mau beriman adalah nikmat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada nikmat kesehatan, lebih tinggi daripada nikmat harta, lebih tinggi daripada nikmat anak soleh, ya. Jadi kita semuanya harus bersyukur bahwa kita masih mempunyai nikmat iman Islam. Nah, berkenaan dengan apa ini, Apologet Award, wih, keren ya. Jadi idenya alhamdulillah bagus. Jadi supaya memicu ya anak-anak muda untuk ikut membela agamanya. Membela agamanya ya, bukan membela Allah ya. Kalau Allah nggak perlu dibela, tapi kalau membela agama Allah itu artinya kita menegakkan agama Islam. Jadi kalau kita baca di Quran surat Muhammad ayat ke-8, siapapun yang membela agama Allah itu akan diteguhkan kedudukannya, ya. Siapa yang nggak mau diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi itu pemicu buat kita supaya kita tetap menjadi apologet. Apologet sendiri kan artinya adalah pembela keyakinan, orang yang membela keyakinannya. Ya. Jadi saya senang sekali anak-anak muda di TikTok berjibaku membela agama Allah dengan cara apa? Dengan cara berdebat walaupun secara online, menepis tuduhan-tuduhan atau syubhat-syubhat dari orang-orang yang membenci Islam. Wah, ini udah dibawain nih. Nah, ini nanti ada nih. Weh. Mudahan dapat ini kok, mudahan dapat ya kok, mudahan dapat. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya tetap semangat membela agama Allah. Siapapun yang membela agama Allah pasti kedudukannya diteguhkan ya. Amin ya Allah. Nah, di dalam kita berapologetika tentu saja kita tidak boleh melenceng atau menyimpang dari pesan dan batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita untuk apa? Untuk menghina sesembahan agama orang lain, sesembahan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang harus kita jaga ya, jangan sampai kita melanggar firman Allah, jangan kita
terlalu bernafsu membela agama Allah sampai kemudian kita menghina sesembahan orang lain. Itu yang nggak boleh. Di yayasan kita yang saya ikuti yaitu Yayasan Garda Mualaf juga hal ini sangat-sangat ditekankan. Boleh kita berdebat ya, tapi harus dengan cara yang paling baik. Memang kadang-kadang susah menahan emosi ya kalau kita mendengar tuduhan-tuduhan, cemoohan, bahkan hinaan, bahkan penista. Itu memang kadang kita sulit menahan emosi. Tapi kalau kita mau disebut sebagai orang beriman, harusnya kita yang mengikuti apa yang sudah diperintahkan di dalam Quran. Kan begitu, ya. Nah, saya juga mengajak adik-adik semuanya di sini. Adik-adik ya. Wah, udah kayak paling tua aja di sini. Tua. Iya, Sir. Emang, Sir? Mau gimana lagi, Sir? Zaman kolonial. Aduh. Kenyataan kudu nih, kenyataan itu. Santai aja. Jadi saya mengajak teman-teman semua di sini ikuti Quran. Pegangan kita adalah Quran. Di dalam hal apapun, di dalam kita beribadah, di dalam kita mencari nafkah, di dalam kita berapologetika, pegangan kita cuma Quran. Jangan lepas dari Quran. Ya, itu pesan saya. Nah, mengenai teman-teman yang sudah mungkin setiap hari nih berjam-jam menghadapi tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci Islam, saya cuma saran teman-teman semuanya jangan terpaku hanya kepada masalah teologi, ya. Kalau masalah teologi, menurut saya nih, ketika kita berargumentasi dengan orang yang tidak beriman, menurut saya nanti jatuh-jatuhnya atau pada akhirnya itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu pun kalau debatnya berjalan dengan baik. Ya. Kalau debatnya tidak berjalan dengan baik, tentu saja jadinya hanya saling mengejek. Walaupun debatnya berjalan dengan baik, nanti jatuh-jatuhnya pada akhirnya juga pasti lakum dinukum waliyadin. Nah, makanya saran saya kembangin ilmu teman-teman semuanya di sini dengan ilmu kritik teks. Jangan hanya memperkarakan Yesus Tuhan atau bukan. Sebenarnya kita nggak perlu meributkan mereka mau menyembah manusia atau mau menyembah pohon pisang atau mau menyembah kompor. Itu bukan urusan kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah membebaskan setiap manusia untuk menggunakan akal pikirannya dan mengambil keputusan sesuai dengan free will-nya. Mau menyembah siapa, mau jadi orang beriman atau tidak menjadi orang beriman, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah membebaskan. Jadi kita juga tidak boleh, kita tidak perlu meributkan ya orang mau menyembah apapun. Yang hanya perlu kita lakukan adalah kita hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. 2 ayat lebih bagus, 3 ayat lebih bagus lagi. Tapi saran saya, jangan kita hanya berargumentasi masalah teologi ya. Teologi itu yang maksudnya Yesus Tuhan atau bukan itu adalah teologi, itu adalah akidah mereka. Kalau kita meributkan itu terus, jatuh-jatuhnya lakum dinukum waliyadin. Tapi, kalau kita bisa membuktikan bahwa kitab mereka bukan firman Tuhan, efeknya akan lebih apa? Efeknya akan lebih elegan gitu. Ya? Efeknya akan lebih majlek gitu. Jadi, tujuan kita untuk bisa membuktikan hal-hal seperti itu kepada lawan debat kita. Jangan kita sekali-sekali menargetkan orang yang berdebat dengan kita itu untuk menjadi Islam. Nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Karena hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu, ini yang tepuk tangan berapa orang sih, rame amat? 1 kok. Yang di bawah open cam semua kok. Yang di bawah ini open cam semua yang di bawah nih. Lanjut. Tepuk tangan dalam hati nih kok. Jadi maksud saya, ketika kita berargumentasi dengan orang, berdebat dengan orang, anggap aja begini, kita pinjam orang itu untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan kebenaran yang tidak terbantahkan, supaya ditonton orang lain. Kita tidak perlu punya target untuk mengislamkan lawan debat kita. Dengan kita berdebat dengan orang itu, ketika nanti direkam di TikTok, direkam di YouTube, orang lain yang menonton, ketika dia muslim, insya Allah iman dan akidahnya akan tambah kuat.
Tapi ketika ada orang yang tidak beriman nonton dan dia menyebut hidayah, itu bonus buat kita gitu. Ya kan? Jadi kita tidak perlu ngoyo ngotot untuk menjadikan lawan bicara kita, ayo masuk Islam, harus masuk Islam. Nggak perlu, nggak usah. Ya, walaupun kita kasih ayat 100.000 ayat pun kalau dia tidak mau beriman, tetap aja dia tidak akan menjadi muslim. Jadi itu aja maksud saya. Kita harus tetap berdebat atau berapologetika dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri juga tidak pernah mengalungkan pedang di leher orang untuk masuk Islam, ya kan? Ketika sahabat-sahabat juga menguasai suatu daerah, mereka juga tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Mau masuk Islam, monggo. Nggak mau masuk Islam, ya bayar jizyah. Oh, udah cukup gitu aja. Islam sangat-sangat Islam sangat-sangat agama yang istilahnya bukan cari pengikut gitulah. Kita cuma disuruh menyampaikan, tapi kita tidak boleh maksa orang untuk masuk Islam. Jangankan maksa, berkeinginan untuk memasukkan seseorang untuk masuk Islam aja, itu berarti niat kita sudah nggak lempeng gitu, kurang lempeng gitu. Ya. Kalau ada orang mau masuk Islam, alhamdulillah. Ya. Kalau ada orang mau masuk Islam lewat kita, alhamdulillah, itu berarti kita diizinkan supaya bisa menuntun seseorang bersyahadat. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan pahalanya. Tetapi jangan sampai kita mendahului keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mentargetkan siapapun masuk Islam. Jadi kita perlu banyak merenung, perlu banyak memikirkan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan juga kita perlu melihat perbuatan dan perjuangan para sahabat, ya. Coba sekarang kalau kita ingat sahabat Nabi Umar bin Khattab sebelum dia mau masuk Islam, apa yang dia lakukan? Dia bilang sama saudara-saudaranya Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu yang lain, dia bilang apa? Saya mau memenggal kepala Nabi Muhammad SAW, saya serahkan depan kalian. Tapi nyatanya apa? Ketika dia berjalan ke rumah Nabi untuk memenggal kepalanya, seorang Yahudi bertanya, mau kemana kamu? Mau membunuh Muhammad gitu kan ya? Ngapain Jangan kamu bilang bunuh gitu, Muhammad? Sir. Adik kamu aja udah Sir. masuk Islam. Ya? Jangan bilang kata-kata itu, Sir, nanti kena ban. Ganti Kata-kata apa? membun-bun gitu, membun-bun. Oh, oke. Soalnya nanti kena Ya. ini. Ya teman-teman saya yakin udah tahu ceritanya kan? Ketika benar bahwa adiknya ternyata sudah masuk Islam, dia mendengar adiknya membaca surat Toha, dia tetap ke rumahnya Nabi, tapi untuk apa? Untuk bersyahadat. Itu bukti bahwa hidayah benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Saya mungkin nggak bisa berpanjang-panjang, saya nggak bisa berjam-jam. Saya hanya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua di sini, berdebatlah dengan elegan. Kita nggak perlu kita nggak perlu menghina pribadi orang, dan kita nggak boleh menghina sesembahan mereka. Kalau mereka menghina atau mereka menista, kita nggak usah banyak ngomong, dibuat bukti, kita laporkan ke polisi. Udah cukup, selesai. Sir, tapi susah, Sir. Kalau aku tuh nggak jujur bilang Edis mukanya emang jelek banget. Mau gimana coba? Lah kalau emang mukanya dia jelek, ya mau diapain lagi? Iya sih. Ustadz Yusuf paling nyaring ketawanya kalau cerita ini. Saya mau nanya sedikit ini, Ko Dodi. Ini ada rival yang abadi. problematik. Ya, ini ada yang sering di Komal bertanya. Di dalam Islam kan dilarang menghujat agama orang lain, betul ya saya? Betul ya? Ya. Ya, pertanyaan saya, Kristen itu agama atau bukan sih? Ya gini aja, kalau Iya. kalau kita melihat Iya. Silakan. kalau kita melihat daripada yang disebut dengan sistem kepercayaan yang ada ibadahnya, itu bisa disebut secara definisi bisa disebut sebagai agama. Tapi kalau ditanya Kristen agama Yesus atau bukan, nah itu yang bisa diperdebatkan. Oh, begitu. Iya, Ya, karena iya. diperintah di Al-Quran jangan menghujat agama orang lain. Perasaan saya Kristen bukan agama. Ya, udah hujat aja. Sembahan bukan agama, sembahan. Jangan. Ya gini aja. Iya.
Kan Kristen di Indonesia sudah diakui sebagai salah satu agama, ya kan? Oh siap. Kita anggap aja agama. Anggap aja ya daripada panjang. Ya, siap. Cuma Jadi masalahnya- selama ini saya ngikutin saat kalau bisa diskusinya itu hindari Yohanes 1:1 karena ngabisin rokok itu nggak nyampe-nyampe. Ya, cuman masalahnya teman-teman juga harus tahu, harus belajar. Ada agama yang disebut dengan agama pagan. Ada agama yang disebut agama tauhid atau monoteis. Nah, itu aja yang kita harus bisa beda-bedakan. Dan kalau bisa kita membuktikan Kristen agama pagan. Nah, itu yang harus kita buktikan gitu. Iya. Iya. Kenapa? Ini menarik ini. Cuman waktu dan tempat ini agak terbatas kita. Nanti kita tambah 1 SKS lagi boleh? Kalau dia. Kapan-kapan SKS-nya Sir Iya. Doni kita undang nanti. Siap. Asal ada amplop, tenang aja. Nanti itunya nanti Ko Dodi di belakang panggung aja itunya. Jadi, ya kalau misalnya ya kita kalau kan tadi saya bilang kita berdebat yang elegan. Tapi kan kalau kita menyerang Kristen agama pagan itu kan ya mungkin agak gimana, agak terlalu menyerang lah ya. Yang bisa kita lakukan caranya bagaimana? Kita nanya, Kristen itu kebetulan pagan atau enggak sih? Gitu. Ini menarik ini. Nah, tapi pesan saya, kita harus benar-benar mempelajari ya, yang namanya agama pagan itu apa aja, di mana, bangsa apa saja, kesamaan konsep apa aja yang diikuti atau diadopsi atau diteruskan oleh Kristen. Itu harus kita bisa buktikan secara ilmiah. Artinya ada dokumennya, ada artikelnya. Jangan kita asal ngomong. Takutnya kalau asal ngomong nanti kita dibilang asumsi. Iya. Ya. Nah, satu lagi. Satu lagi ini ya sebelum saya nanti bagi-bagi merchandise nih. Wis. Mantap. Cakep. Nah, sebisa mungkin kita berapologetika itu menggunakan metode yang namanya bahasa Jawanya tuh argumentum ad hominem concessis. Ya, itu artinya apa? Artinya kita menggunakan dokumen mereka atau teks di dalam kitab mereka untuk menyerang argumen mereka sendiri. Ya. Kalau ad hominem kan menyerang pribadi orang. Ini argumentum ad hominem, artinya yang diserang itu adalah argumennya, tapi konsesis mudah-mudahan Tadi saya mau ngomong sama Kudoni nggak ada kesempatan. Papi Gembala ngomong terus. Boleh. Belum saya tutup, saya ingin memberikan mudah-mudahan kita semuanya, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ser belum. Waalaikumsalam. Saya belum turun, Ser. Iya. Saya belum turun nih, Ser. Ini ada pemenang salah satu komal terinspiratif. Nama akunnya Inspirasi. Ya mungkin ucapkan selamat dulu kayak gitu, Ser. Apa mungkin mau ngasih jaket kulitnya ke dia atau topi kulit atau apa topi. kan bisa gitu. Atau ledekernya. Saya sih ledeker aja. Ledeker. Jaket unik. Saya juga mau ini. Saya juga mau iya. kok. Juara 1 juga ini kok. Izin sedikit unik sama teman-teman. Ya, saya kan Ustaz Yusuf. Ada pertanyaan di komentar-komentar tadi ya yang saya lihat. Boleh, Katanya ajak dong Koh Dondi untuk podcast. Ya insya Allah ya teman-teman, setelah acara dari API di tanggal 14 September nanti saya akan main ke tempat Koh Donditan gitu ya untuk podcast dengan beliau gitu. Insya Allah luar biasa. Amin. Semoga Allah permudah. Amin. Izin juga sedikit kok kalau seandainya nanti insya Allah September saya bisa ke Jakarta menghadiri Milad API. Nanti kalau di Jakarta ketemu sama Ko Dondi boleh kok? Ya, Ngobrol-ngobrol, kok.
Masya Boleh, Allah. Siap, Maksudnya siap. mau Bos. nginep di tempat Ko Dondi? Ya enggak, jalan-jalan tempat Ko Doni. Berguru aja. Papi, berguru sedikit. Ada tiga nih. Ada tiga nih. Buat juara 1, juara 2, juara 3. Ya, Nanti Riva tolong kirim ke saya nama Oke. dan alamat ya. Siap. Oh siap. gue yang atur. Oke, tambahin ya teman-teman. Salam. Salam warahmatullah. Kamsia, Kamsia katanya. Kodondi, ada enggak kaosnya? Ada enggak kaosnya tulisannya bukan Jesus tapi Oten Longor, ada enggak? Gue bikin. Oke. Jangan lah, jangan. Terima kasih buat Pak Dondi. Ya, Ya, kita Sir. jangan sebut mereka oten lah. Kalau saya sih nggak pernah sebut mereka oten. Terus Jangan. apa? Tadi Apa saya emang? mau ngomong nggak bisa-bisa ya. Lu gak Kacau ini. Ya monggo, Semuanya ngomong Monggo, semua ya. Monggo, Jangan. monggo, Aku monggo, emang monggo, sabar monggo, emang. Emang Ardiansa ini sabar. Udah yakin? Saya boleh ngomong? Ya, janji. Silakan. Oke, Kodondi. Oke. Saya ini adalah yang pertama. Saya sepakat dengan Kodondi menanggapi narasi dari Kodondi tadi yang menyatakan diskusi elegan. Saya catat itu. Diskusi elegan dan bahkan Bang Iqbal itu udah ngerti kemana tujuannya ini. Aku ngomong ini. Betul. Bang Iqbal udah ngerti karena saya dan Bang Iqbal adalah satu Kodondi. Kodondi perlu Ya. tahu. Itu ya kan. Nah, elegan ini yang dimaksud apa? Ternyata Kodondi dan mengatakan jangan cuman berkecimpung berkungkung dalam Yesus Tuhan atau bukan, Yesus Tuhan atau bukan. Itu kalau misal diskusi itu hanya dibuat selingan saja oke lah. Tapi saya adalah salah satu debaters Kodondi yang mengangkat tema yang mana yang kitab suci? Apakah Bible kitab suci? Yang mana kitab yang dirubah-rubah? Apakah Bible kitab dirubah-rubah atau Al-Quran yang kitab dirubah-rubah? Apakah Al-Quran mengalami kesalahan gramatika dan sintaksis? Terus apakah Bible mengalami kesalahan gramatika dan sintaksis? Saya suka di situ memang Kodondi. Ya. Jadi tapi kalau Kodondi saya lihat ini luar biasa. Kenapa? Karena beliau punya Bible tahun 1600-an ya Ko ya. 1600-an. Dan itu kalau cetak. yang 1600-an itu cetak ulang. Tapi kalau yang Oh, ya. benar-benar asli itu 1916. Ya, dan itu cetak semuanya teman-teman. Dan Kodondi cetak. Nah, tapi kalau saya Kodondi, saya sukanya mainnya di manuskrip. Tapi tahu nggak Kodondi apa jawaban mereka? Apa? Mana manuskrip aslinya? Mana? Tunjukkan Mas. Lah, ini aslinya. Enggak, itu laptopmu itu. Nah, gimana itu? Gimana itu? Aku bawa website dari mereka kok. Aku bawa website dari misal dari Codex Sinaiticus Kodondi pasti ngerti. Codex Vaticanus Kodondi juga pasti ngerti. Codex Bezae Kodondi juga pasti ngerti. Saya bandingkan di antara ketiga kodeks itu. Mohon maaf, teman-teman Kristen di bawah, mohon maaf. Gak ada yang sama kok. Ya, memang nggak sama. Perjanjian baru punya manuskrip kurang lebih 5.600 sampai 5.800. Dari 5.600 itu tidak ada dua yang identik. Yes, betul itu. Betul itu. Memang gitu. Betul Kodondi. Bahkan pembahasan mengenai ayat-ayat tambahan seperti perikop wanita adultery itu, ya kan? Perikop adultery itu mereka ada sebagian yang memang menyatakan itu seperti Budi Asali, Kodondi pasti kenal kan? Budi Asali Markus 16 itu dia ngakui. Oh, Markus 16 dia akui salah. Tapi herannya begini. Kenapa mereka masih percaya kepada kitab yang mohon maaf teman-teman di bawah secara ilmiah tidak bisa dikatakan kitab suci? Sepakat nggak kok? Duh, sepakat. Justru saya itulah cara saya untuk berdebat dengan pendeta tuh ya begitu. Ya, Saya memaksa pendeta itu sampai ngomong kitab mereka tuh bukan kitab suci. Nah, sudah cukup. Buat saya udah cukup sampai situ. Ketika saya pegang kitabnya orang Katolik yang 73 surat dengan catatan 66. saya tunjukkan kepada pendeta Budi Asali, Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan atau bukan? Dia bilang bukan. Ya, yang nonton tepuk tangan. Saya tanya lagi, Pak, Ibrani itu yang nulis siapa? Tidak diketahui. Tidak tahu. Yang nonton tambah tepuk tangan.
yang saya butuhkan cuma begitu aja, Mas Ardiansyah. Betul. Saya tidak Wis. perlu untuk memaksa Pak Budi Asari Syukran, Bang keluar Sten. dari agama dia. Saya tidak mau. Betul, ya. betul. Tapi ketika dia berani menyatakan bahwa surat ini tidak diketahui penulisnya, ayat ini bukan firman Tuhan. Bahkan terakhir saya tanya, Pak, kitab yang ada di meja Bapak tuh kitab suci bukan? Dia bilang bukan. Ya sudah, cukup gitu loh. Selesai. Ngapain Dan di sini sudah berapa kali membuat pengakuan juga itu kok. Dia ngaku Ya. Tuhannya 3. Dia ngaku Tuhannya 3. Nah, Dia ngaku TB2 itu robek aja katanya itu tuh kata Oh, dia. robek aja. TB2 itu. Ya, robek aja TB2. Jadi gini teman-teman. Ketika saya sudah berhasil mendokumentasikan debat seperti itu, saya nggak perlu dia masuk Islam, ya. Tapi ketika ada orang nonton video itu dan dia masuk Islam, gara-gara dia nonton video itu, kita dapat pahala nggak? Gitu aja. Iya, betul betul. kok. Tuhan Masya Allah. Sepakat kok. Karena ada seorang anak muda Cina tukang mabok lagi mabok buka YouTube nonton video debat saya 10 hari kemudian dia masuk Islam kan alhamdulillah. Luar biasa. Gitu. Betul. Jadi kita nggak perlu memaksa mereka untuk tidak beriman kepada Tuhan mereka. Biarkan saja itu adalah pilihan mereka ya. Yang penting lakum dinukum waliyadin itu. Siap. Ya. Gitu ya. Siap kok Doni, terima kasih kok. Aku cuman Makasih kok masukannya kok. nanggepin itu tadi aja kok. Nanggepin diskusi yang elegan itu tadi aja kok Doni. Ya. Ya, sepakat saya kok. Sudah Itu diwakilkan adalah- sama Bang Ardi pertanyaan saya itu. Lanjut kok, lanjut. Itu adalah cara yang paling aman supaya kita tidak sampai dilaporkan ke polisi gitu. Betul Ya. kok. Jadi Kok mau ketika tanya dong kita- sekali lagi kok. Sekali lagi mau tanya dong. Nah, Kok ada nggak lawan pendeta yang mau diskusi dengan API, dengan saya mengenai kritik teks kitab suci, kita bahas manuskrip dua-duanya, manuskrip Quran ataupun Bible. Ada nggak yang gitu kok pendeta? Ada nggak yang Kalau- berani? kalau ada mas saya dulu mas. Emang ada? Masalahnya nggak ada Bang Ardi. Pedes sekali Masalahnya gini jawabannya. kok. Yang jadi dan yang selalu jadi permasalahan itu gini izin ya. Yang selalu jadi permasalahan tuh gini kok. Yang sangkut sama kami di TikTok ini rata-rata bekasnya Kodondi semua. Pasien-pasiennya Pak Dondi. Mantan pasien Kodondi, kami lagi yang melanjutkan itu kok kacau lah. Nah, sekarang saya kan ditargetkan setahun minimal debat 2 kali dengan pendeta di hotel. Tahun ini saya belum dapat nih. Tahun lalu saya udah ngajakin pendeta Melatok, ayo Pak kita debat lewat admin saya. Dia bilang saya banyak banget pelayanan, saya bisanya bulan Juni 2025. Oh yaudah kita tunggu. Bulan Juli saya kedatangan Dr. Zakir Naik. Akhirnya dia sendiri yang ngomong ke admin saya, oke kita debat tanggal 29 Agustus di Bali. Dan sesuai janji Kodondi, saya dibiayain 4 orang. PP dari Kupang ke Bali. Ya, disediakan hotel, makan enak. Oke, kita udah seneng dong. Waduh, dapat juga nih pendeta nih tahun ini kan. Kita kirimlah draft perjanjian, ya kan? Ya namanya Ya. kita bayarin kan kita juga harus aman. Di Ya, dalam betul. draft perjanjian itu salah satunya ada pasal yang bicara bahwa kalau pihak dia mangkir, dia harus ganti. Ya dong, dia yang kita sudah keluarin. Iya betul itu kok. Betul. Nah, terus aturan debat juga kita pajang di situ. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain, tidak boleh menghina agama orang lain, dan sebagainya. 2 hari setelah dia terima draft perjanjian itu, akhirnya apa? Tim hukumnya dia menghubungi admin saya, bilang mereka batal. Gimana dong? Kenapa kok? Ya itu katanya nggak setuju dengan draft perjanjian, katanya belum bisa ikut. Nah, kalau begitu berarti kalau Di gitu, poin apa kok? Yang nggak setuju di poin apa kok? Nah nggak tahu, nggak ngomong karena setelah itu Oh, iya, nomornya admin saya diblokir sama pendeta Melatok. Aduh. Parah juga. Ya. Iya. Berarti gimana kalau kita ganti nama dia aja jadi pendeta Melatut? Tapi saya bisa nanti ada jadwal kalau mau pendeta ada sih Bang Ardi kalau mau. Saya ada kenalan Boleh. kok. Saya ada Tapi kenalan. saya maunya Iya. pendeta yang punya jemaat ya.
Ada Pak Bobo mau kok. Kalau saya gini aja, Ko Dondi, ini kan mumpung yang nonton yang banyak ini, ya, mumpung yang nonton banyak. Kalau kelasnya Ko Dondi kan harus offline gitu kan, harus offline. Kalau saya gini aja, ini ada 6.700 mata memandang. Saya minta tolong, ini kan pasti banyak oten nih, dan juga ada pendeta yang nonton. Saya umumkan kepada para pendeta yang ada di bawah yang nonton 6.700 ini. Saya menantang pendeta manapun juga untuk berdiskusi lintas agama dengan tema kitab siapa yang layak disebut kitab suci. Saya ulangi lagi, saya tantang semua pendeta yang diskusi ya. Saya nggak nantang MMA, enggak. Saya nantang diskusi. Nantang berdiskusi dengan tema kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Itu tantangan dari saya. Terima kasih teman-teman yang di bawah yang belum follow hostnya, silakan, dan follow kita semua di sini. Silakan di follow semuanya. Gitu aja. Di follow, masya Allah. Ada Ko Dondi di follow, Umi Liva di follow, hostnya di follow, saya juga di follow. Kalau yang bagi berkenan di follow silakan, kalau nggak berkenan di follow ya di follow tetap ya kan. Iya. Dikecekkan dulu follow teman-teman semua di follow di atas ya. Di follow ya. Tapi untuk Ko Dondi atau Bang Ardi saya bisa siapkan loh. Ada teman saya pendeta mau, Pak Bom. Siapa namanya? Pak Bom. Hah? Mana berani dia? Lanjut acara weh, makin malam gue. Lanjut acara. Oke. Oh ya, lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tadi bagaimana Ko Dondi? Masih ada sedikit ini atau bagaimana? naikin inspirasi, naikin Indra, biar mungkin Indra salah satu nomor satu komal terinspiratif ya. Besarkan Indra ke atas di samping Ko Dondi, host. Oke. Indra apa Yuda namanya? Aduh, Yuda lah, terserah lah. Yuda. Aduh, orang nama orang diganti-ganti. Nama barunya Bang Ins. Iya. Oke. Ya, Pak Dondi ini salah satu komal yang masuk nominasi komal terinspiratif. Karena di komal ini teman-teman Kristen yang kejang tantrum ayan dan juga kemasukan pneuma biasanya tenang di komal itu. Kemudian dibiarkan dulu berbicara, diajak secara psikologi, pendekatan psikologi oleh saudara kita Yuda. Karena beliau ini salah satu lulusan dari ini ya, Dek. Komunikasi ya, Dek. Iya, Unik, betul. Nah, dan di situ yang menghandlenya itu Papi Gembala sama Pastor Loding. Metode dakwah mereka itu diskusi lintas agama yang menghibur Pak Dondi. Jadi bukan hanya sekedar bertanya jawab, tapi juga memberikan lelucon-lelucon kecil sehingga rata-rata non Muslim yang ada di situ yang tadinya ngamuk-ngamuk murka di roomnya Iqbal di sana langsung ketawa-ketawa. Biasanya gitu. Kalau di sini kok tempat penyiksaan, mohon maaf. Ini tempat Kalau penyiksaan. tempat saya, Kalau di sana, karena kalau di Komal Inspirasi kalau di sini- pengaduan dia curhat. Hibur. gitu. ya itu salah di sana tempat pengaduan. Di tempat saya kan algojonya ada Bang Ardiansah sama Uniriva sama saya sendiri. Nah, jadi di sini tempat penyiksaan itu kok bahaya. Ya mungkin ini ya ada mungkin Bang Inspirasi. Sebentar. ada sedikit, Aku ya. juga nanggepin dulu ya. Iya, Aku iya, diskusinya tuh ya sempet suka ngambil cara diskusinya Ko Dondi. Ketika Ko Dondi tanya belum dijawab. Sebentar, ini jawabannya apa dulu? Saya tunggu, ini jawabannya apa dulu nih? Dikejar dulu. Fokus ya. Benar. Keren. Kalau Siap. kalau berdebat bahkan di draft perjanjian saya itu pihak yang ditanya itu wajib menjawab. Kalau dia sampai 3 kali nggak jawab kita diskualifikasi. Waduh. Harus Cuman begitu. susah juga nanti kalau dia turun susah lagi kita nyari kok. Itu masalahnya. Juga tapi kan misalnya Enggak, kalau Ko Dondi kan offline. Ko Dondi kan offline. Iya. Kalau offline enak. Ko Dondi, ada pendeta yang setiap pertanyaan Ko Dondi itu pasti dia bisa jawab. Mau tahu nggak siapa? siapa? Oh ini. Luga Tambunan. Oh, Luga, iya. Loh, Fokus, lanjut acara Kalau- weh. kalau setiap orang bisa menjawab. Tapi kan bisa dibedakan asal jawab sama menjawab pertanyaan. Betul. Yo, beneran. Betul. Ya lanjut kita ke acara, lanjut karena sudah Iya, terlalu malam. saya Pak pamit Dondi, ya. by the way, ntar sebelum Bapak turun, saya pribadi sebagai penyelenggara dan tim panitia dan kami yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada Ko Dondi dengan kesibukannya Sir Dondi yang luar biasa. Ya, ini karena kekuatan Sailor Moon aku, akhirnya aku kejar ke grup WhatsApp. Alhamdulillah Iya. akhirnya bisa ke sini.
Makasih banyak buat Ko Dondi gitu. Ya, Makasih banyak, Ko Dondi. buat semuanya ya, semangat, Sama-sama, tetap Ko Dondi, semangat. sama-sama. Kita jangan lupa kita semuanya berpegang pada Quran. Jangan lupa orang yang menegakkan agama Allah akan diteguhkan kedudukannya ya. Amin. 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 Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan turun dulu Ko Dondi. Izin dulu Ko Dondi. Izin Ko Dondi. Nanti itunya di belakang panggung aja, itunya. Oh iya. Enggak nih turun aja.